Kamu tanya, no? Ya. Suster, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa yakin dengan suatu panggilan, entah itu sebagai seorang religius, berkeluarga, atau hidup sendiri. Suster sendiri, bagaimana suster meyakini bahwa, oh ya, panggilan saya adalah seorang suster. Bagaimana caranya supaya kita yakin dengan panggilan kita? Kalau gitu, saya kira yang paling penting percaya dan menerima bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa panggil dan bisa buat apa yang dia mau, menurut saya, no. Lalu kalau normal Tuhan memanggil banyak orang muda untuk menikah untuk itu. Tapi kalau saya merasa sepertinya mau menikah, tapi sepertinya harus memperhatikan hal itu. Apakah Tuhan memanggil saya untuk itu religius? Lalu kalau memang saya merasa itu, saya tanya kepada suster yang bisa mengerti, no, bisa menjelaskan atau dalam misalnya superior, no, bisa tahu itu, no. Lalu apa yang Tuhan mau, perlu doa, perlu hening, doa dalam hati, no, perlu bisa dikatakan kontemplasi dalam diri sendiri, ya, untuk tanya kepada Tuhan. Tidak apa-apa kalau orang itu orang muda yang suka main-main, suka ke bioskop, suka ke itu, tapi kok ini pikiran dalam hati saya selalu muncul. Saya mau jadi suster atau itu. Lebih baik dengarkan apa yang hati kamu berbicara. Mau jadi suster, bagaimana Tuhan, tanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, omong dengan Tuhan, tolong tunjukkan saya mau apa. Nah, kalau itu semakin kuat, mungkin menjadi suster sekarang, saat ini, syukur kepada Tuhan, bukan artinya kamu bilang mau jadi suster, lalu besok sudah jadi suster. Harus ada satu proses, aspiran, postulan, nobis, kalau sementara juga bisa, ya itu, bisa coba. Nah, dalam cobaan itu kamu bisa atau kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dari saya. Kalau Tuhan mau yang saya jadi suster, pues saya jadi suster. Kalau hanya 2-3 menit saya mau mengatakan, Suster Carmen, sebelum pikir jadi suster, tidak pernah pikir tentang jadi suster. Saya selalu bilang bodoh sekali orang-orang yang jadi suster. Kakak saya, kembar saya mau jadi suster. Dan saya bisa dikatakan saat itu saya mau meyakinkan dia bahwa kamu jangan jadi suster, itu bodoh sekali. Tidak usah jadi suster. Akhirnya dia menikah dan saya semakin merasa bahwa mau jadi suster. Saya selalu pikir, kok kenapa ada pikiran itu dalam diri saya? Kenapa ada itu dalam diri saya? Dan saya omong dengan satu romo, lalu bilang, pikirlah serius, mungkin itu dari Tuhan. Akhirnya saya mengikuti apa yang saya merasa, mau jadi suster, akhirnya saya mau cari suster siapa, bagaimana. Saya disiapkan dulu ya, dengan suster-suster yang lain, dengan romo, disiapkan. Dan saya mengatakan sekarang, saya umur 80-an tahun, tidak pernah satu kali pun, sedikit pun, bahwa saya ragu-ragu tentang panggilan saya. Saya saat itu mengatakan ya kepada Tuhan, waktu saya sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan memanggil saya profes, saya kaul sementara, kaul kekal, sekarang sudah pesta emas, ya, dan masih semakin saya bahagia dengan pilihan yang saya buat menjadi suster Karmelita sini. Itulah hidup saya sampai sekarang. Biasanya jangan takut kalau kita ada orang, ada baik untuk suster atau panggilan untuk romo atau untuk bruder atau bagaimana, mungkin setelah mengatakan ya sudah mulai berproses, tapi kadang-kadang dalam proses masih merasa ragu-ragu. Itu ada, itu normal, itu tidak artinya tidak ada itu. Itu bisa sedikit godaan dari Tuhan, no? Bukan godaan, Tuhan tidak menggoda, godaan dari setan. Atau mungkin bisa, ya itulah sepertinya tanda
bahwa Tuhan sungguh-sungguh memanggil, bilang, kamu mau ini atau mau ini. Nah, kamu sendiri harus memutuskan. Itu loh menurut saya. Bisa dimengerti? Bisa, Suster. Pues, Terima amin. kasih banyak, Suster. Lalu, Suster, pesan untuk orang muda di luar sana apa, Suster? Pesan. Bahwa mereka yaitu mendengar, mereka berdoa, ya. Mereka mungkin karena di luar sekarang ini seperti yang tadi saya bilang, main-main. Mereka tetap mencari diri sendiri, suka main-main, suka dengan ini kelompok ini, suka bagaimana semua itu. Tapi setelah dia mendengar, kalau mendengar ada panggilan dalam diri dia, harusnya seperti tadi saya katakan, berdoa. Sepertinya bukan berdoa apa kami omong dengan Tuhan dalam hati, Tuhan tolong bantulah saya. Artinya dekat dengan Tuhan, artinya Tuhan, meski orang yang suka rebel, yang suka nakal, yang suka itu, Tuhan pasti akan menjawab. Harus berdoa, lalu setelah doa dia memutuskan. Setelah memutuskan juga harus pikir, mungkin hari ini saya memutuskan, oh ya saya mau jadi suster. Oke, tapi besok lusa, no saya tidak mau jadi suster. Jangan terlalu cepat-cepat ikut panggilan negatif itu. No, tuh kamu tidak boleh jadi suster itu. Karena sekarang setan masih ada. Kamu harus tanya kepada mereka, apakah mereka percaya kepada setan. Tuhan ada, no? Tapi setan juga ada. Makanya setan menggoda. Kalau saya bilang mau buat sesuatu, saya suster kami sekarang sudah tua. Tuhan bantulah saya mau jadi suci. Langsung mungkin nanti ada satu godaan sesuatu melawan kesucian itu. Tapi saya kalau ikut itu ya tidak mungkin saya jadi suci, no? Yang harus ikut. Karena itu dari setan. Makanya mereka harus ikut pertanyaan yang pertama, merasa dalam hati tentang panggilan Tuhan itu menjadi suster. Saya dulu nakal begini itu, tapi akhirnya saya pikir mau jadi suster. Kalau dia sudah memutuskan jadi suster, pikirlah itu untuk seumur gitu. Kalau memang nanti Tuhan tidak mau yang kita jadi suster, Tuhan tidak mau, pasti Tuhan akan menunjukkan dengan jelas kamu tidak boleh jadi suster. Itulah. Terima kasih, Suster. Amin. Saya tidak tahu menjawab atau tidak, tapi itu yang saya buat dan itu yang saya pikir. Amin. Suster. Hasta luego. Hasta luego. Iya.